Di video kali ini bersama saya Nurjola Ningsih dan rekan saya Salma Tri Rahayu. Dari Universitas Pamulang, Program Studi Manajemen, kelompok 7 mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini kita akan membahas tentang presentasi bisnis dan rapat bisnis. Video ini merupakan salah satu tugas dari dosen Bapak Abdurrahman Syafi'i, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Yuk, kita simak videonya berikut ini ya. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambilan keputusan. Presentasi bisnis kerap kali dilakukan dalam dunia bisnis, baik dalam kaitannya dengan pemasaran, keuangan, personalia, produksi, dan teknologi informasi. Oleh karena itu, mereka perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat menunjang keberhasilan presentasi secara efektif. Presentasi bisnis memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh rasa emosi audiens. Dan yang keempat, memotivasi audiens untuk melakukan sesuatu hal. Meskipun dalam prakteknya, suatu perusahaan dapat saja bertujuan untuk sekedar menyampaikan pesan-pesan bisnis tertentu bagi para audiensnya. Sebelum kita melakukan presentasi, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, mampu menguasai topik atau materi presentasi. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi. Yang ketiga, menganalisis para audiens. Yang keempat, menganalisis tentang lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Alat bantu presentasi bisnis yang ada di pasar saat ini cukup banyak variasinya, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih. Adapun alat bantu yang biasa kita gunakan untuk presentasi bisnis yaitu papan tulis hitam dan putih, flip chart, transparansi overhead project, papan tulis elektronik, VCR, panel LCD, proyektor LCD, laptop atau netbook, laser pointers, slideshow atau PowerPoint, dan yang terakhir adalah mikrofon. Sebagai sarana pendukung dalam presentasi bisnis, alat bantu ini diharapkan mampu memperjelas pemahaman para audiens dalam menangkap suatu materi dan menarik bagi audiensnya tersebut. Dalam melakukan presentasi bisnis, sebaiknya pembicara melakukan analisis audiens terlebih dahulu. Baik yang berkaitan dengan siapa audiensnya, apa yang diinginkan audiens, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana melakukan presentasi tersebut. Selain itu, perlu juga menganalisis bahasa tubuh yang sebaiknya kita gunakan. Gerakan tubuh atau body language dalam pembicara yang dilakukan saat presentasi bisnis merupakan bagian dari komunikasi bisnis nonverbal. Satu hal yang kita tidak boleh dilupakan adalah bagaimana berupaya untuk selalu menumbuhkan rasa percaya diri dan berlatih melakukan presentasi bisnis. Melalui presentasi bisnis ini, diharapkan bisa mencapai sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para audiensnya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai rapat bisnis. Pengertian dari rapat bisnis itu sendiri adalah pertemuan antara dua orang atau lebih yang membahas mengenai hal-hal kegiatan bisnis. Di samping itu, kegiatan bisnis juga memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk mencapai target sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Dan di samping itu, rapat bisnis memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mengkoordinasi sebuah masalah yang ada di dalam perusahaan atau sebuah organisasi. Yang kedua, untuk
sebagai forum informasi, sebagai forum demokrasi dari sebuah perusahaan tersebut atau sebuah organisasi tersebut. Rapat bisnis memiliki beberapa jenis, yaitu rapat konsultasi, rapat konferensi, pengarahan, dan lain-lain. Rapat bisnis juga memiliki beberapa gaya susunan tempat duduk, seperti gaya tempat duduk melingkar, gaya tempat duduk setengah lingkaran, gaya tempat duduk huruf U, dan masih banyak lagi. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kami adalah presentasi bisnis kerap dilakukan oleh berbagai bisnis. Di samping itu, presentasi bisnis juga harus dipersiapkan secara matang. Dan presentasi bisnis kuncinya adalah kepercayaan diri dan mau belajar. Sedangkan untuk rapat bisnis, kesimpulannya adalah rapat bisnis merupakan pertemuan antara dua orang yang membahas mengenai kegiatan bisnis. Rapat bisnis juga harus dipersiapkan secara matang agar berjalan dengan baik. Pesan moral yang bisa kami sampaikan adalah orang pandai karena mau belajar dan berlatih, bukan hanya mengandalkan soal bakat saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili kelompok saya. Bila ada salah kata dan salah mengucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.